Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Muhi, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 tahun 2020. Pada sesi pembelajaran kita kali ini, saya mempelajari mengenai nasionalisme. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membentuk karakter ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, karena harapan akhir dari pembelajaran ini adalah ASN dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalismenya dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Adapun sesi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai materi nilai-nilai luhur pada Pancasila, yaitu dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Untuk itu, pegawai harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Kita harus selalu senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, akuntabel, transparan, dan kepuasan publik. Sedangkan fungsi terakhir kita yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua yang saya sebutkan di atas adalah fungsi dan tugas ASN. Sedangkan untuk mengaktualisasikannya di tempat kerja, sebagai dosen kita memiliki tugas yang disebut tridharma, yaitu ada pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Untuk aktualisasi nyata di dalam bidang pengajaran, kita sebagai dosen tentu juga berfungsi sebagai seorang pemimpin pada saat melakukan pengajaran di depan kelas. Di sini nilai-nilai luhur Pancasila yang saya gunakan saat pengajaran, yang pertama, saya tidak melakukan diskriminatif terhadap mahasiswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda, memberikan keadilan terhadap nilai sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam bentuk yang objektif, misalnya dalam bentuk hasil ujian yang tertulis maupun ujian secara wawancara. Contoh lainnya pada saat melakukan pengajaran, mungkin di awal pengajaran kita melakukan kontrak kerja. Sebelum melakukan keputusan hasil dari kontrak kerja, mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan mahasiswa tentang
apa yang menjadi hak dan kewajiban mahasiswa. Dan secara demokratis memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengutarakan pendapatnya, bagian mana yang tidak disetujui dan bagian mana yang mereka setuju. Di sini untuk menghasilkan suatu keputusan, kita melakukannya secara musyawarah, tidak dengan voting. Sehingga keputusan kita ambil benar-benar berdasarkan hasil satu kesatuan forum sebagai dasar pengamalan dari Pancasila sila keempat. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat Nusantara. Hal ini sesuai dengan karakter manusia yang bersifat sosial dan pengalaman hidup masyarakat. Inilah muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan. Sedangkan untuk aktualisasi nyata dalam tindakan saya sebagai dosen, salah satunya dalam bidang riset. Dalam bidang riset mungkin kita tidak bisa bekerja secara sendiri, kita akan membentuk suatu tim agar penelitian yang kita lakukan dapat lebih baik dan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Dan semangat gotong royong tersebut juga termasuk dalam sila Pancasila sila kedua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari sesi pembelajaran nasionalisme mengenai materi maupun langsung ke aplikasi atau aktualisasi pada tindakan saya yang akan saya lakukan di konteks perguruan tinggi. Demikian, terima kasih.